Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, semua berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sebelum kami masuk hari yang baru ini, kami rindu untuk menikmati setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi nyata atas kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan ini datang kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tentunya tujuannya yaitu untuk menasehati mereka untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setiap keadaan atau setiap kita tentunya memiliki keadaan atau pergumulan yang berbeda-beda, sehingga firman Tuhan ini datang baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika maupun kepada saya dan saudara. Ada berbagai macam nasihat yang disampaikan oleh firman Allah, oleh Allah kepada jemaat Tesalonika. Tetapi saya mengambil ada 3 bagian ini, tentunya yang menjadi kekuatan bagi saya, bagi kita semua. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Dalam kehidupan kita yang ada di muka bumi ini tentu ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan, ada begitu banyak persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tetapi biarlah kiranya renungan ini boleh mengingatkan kepada kehidupan kita bahwa hidup kita yang sementara di muka bumi ini, biarlah selalu bersukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, kata kebenaran firman Tuhan. Artinya setiap waktu, setiap saat, karena hanya ini yang bisa kita dapat melakukan untuk menikmati hidup kita. Bersukacita senantiasa. Apalah arti hidup kita yang hanya sementara di muka bumi ini, ketika kita harus hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai hal yang menyusahkan hidup ini. Tetapi dalam segala hal ini, walaupun harus kita hadapi, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, hendaklah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-17 di sini berkata, tetaplah berdoa, karena hanya doalah kekuatan kita. Hanya melalui doalah kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Hanya melalui doalah kita akan melihat setiap mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Hanya melalui doa kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Karena doa ini adalah, saya katakan, sebagai penghubung kita dengan Allah, sebagai perantara kita untuk kita dapat berbicara dengan Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi melalui doa kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita semua. Orang yang tekun di dalam doa, mereka akan melihat ada pertolongan Tuhan. Orang yang tekun berdoa, mereka akan mengalami setiap pertolongan Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam hal apapun itu, firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara, kita harus tetap bersyukur. Apakah kita ada dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam situasi-situasi yang sesulit apapun atau seperti apapun keadaan kita saat ini, marilah kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap bersyukur dalam segala situasi.
apapun kondisi-kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang selalu bersyukur, dia dapat menikmati kehidupannya. Karena terkadang kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita terima saat ini. Padahal ada begitu banyak mungkin orang di luar sana yang jauh lebih kurang beruntung daripada saya dan saudara. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengucap syukur, karena ucapan syukur dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa kita harus selalu bersuka cita senantiasa. Amin. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang mengingatkan kami harus selalu bersuka cita dalam kehidupan ini. Kami harus tetap berdoa, kami harus selalu bersyukur atas kehidupan kami, atas segala anugerah kasih kemurahan Tuhan yang sudah kami terima sampai detik pagi hari ini. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah Immanuel beserta kami sepanjang hari ini. Tuntun setiap langkah-langkah kami dalam berbagai macam aktivitas kami. Jadikan kami berkat kemanapun kami pergi dan kami berada. Dalam perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami dan bersyukur masuk hari yang baru ini. Haleluya.